Halo, balik lagi bersama Bioriswangsi teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan beberapa soal mengenai biologi sel. Oh ya, channel ini akan rajin update materi dan soal-soal UTBK biologi setiap minggunya. Agar tidak ketinggalan, boleh dong di-subscribe dan diaktifkan loncengnya ya. Baik, soal pertama kita akan membahas soal SPMB 2004. Nah, tipe soal ini adalah soal sebab akibat, di mana terdapat keterangan pilihannya. Pilih A jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Kemudian, jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, pilihannya adalah B. Kemudian, pilihan C jika pernyataan benar dan alasan salah. Pilihan D jika pernyataan salah dan alasan benar. Pilihan E jika pernyataan salah dan alasan juga salah. Untuk mencari tahu apakah pernyataan dan alasan benar atau salah dan berhubungan atau tidak, kita mulai dari membahas mitokondria. Mitokondria merupakan pusat pembangkit tenaga bagi sel atau biasa disebut sebagai powerhouse. Karena mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian, apakah semua makhluk hidup memiliki mitokondria? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena mitokondria hanya dimiliki oleh organisme yang memiliki membran inti atau eukariot. Lalu, bagaimana dengan prokariot? Apakah mitokondria terdapat di prokariot? Jawabannya adalah tidak, karena mereka memiliki struktur khusus yang mengalami pelekukan ke arah dalam, yang disebut mesosom. Tidak adanya mitokondria di prokariot bukan berarti mereka tidak dapat menghasilkan energi, karena terdapat mesosom yang menjadi pengganti mitokondria yang fungsinya juga menghasilkan energi pada prokariot atau bakteri. Oke, berarti balik lagi ke soal. Pernyataannya adalah setiap organisme hidup memiliki mitokondria. Salah ya, karena yang hanya memiliki mitokondria adalah organisme yang memiliki membran inti saja, yakni eukariot. Kemudian alasannya adalah mitokondria adalah organel sel yang berperan dalam respirasi. Benar ya? Dapat dilihat bahwa fungsi mitokondria sendiri adalah tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan energi berupa ATP. Nah, berarti jika pernyataannya salah dan alasan benar, dalam UTBK dipilih saja jawaban atau opsi D. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 2 dari contoh soal SNMPTN 2008. Pada soal ditanyakan, bagian sel yang dimiliki eukariot maupun sel prokariot adalah, jawabannya adalah ada mitokondria, kemudian ada ribosom, ada retikulum endoplasma, membran nukleus, dan badan Golgi. Oke, mari kita bahas dengan melihat gambar di bawah ini. Di gambar terdapat perbedaan antara sel eukariot,
dan prokariot. Pada eukariot terdapat nukleus atau inti, kemudian ada nukleolus atau anak inti, ada mitokondria, kemudian ada ribosom, dan pada prokariot terdapat dinding sel, flagella, kapsul, nukleoid, sel membran, dan ribosom. Jika dilihat pada gambar, berarti yang terdapat dalam sel eukariot maupun prokariot adalah ribosom. Namun, sebelum kita checklist ribosom, maka kita bahas fungsi dari organel-organel yang tersedia pada jawaban. Pada soal sebelumnya, mitokondria sudah dibahas. Jadi, kita akan bahas dimulai dari ribosom. Ribosom merupakan organel berbentuk butiran-butiran yang tersusun atas RNA dan protein, di mana fungsi dari ribosom adalah sebagai sintesis protein. Terdapat dua jenis RE, yakni RE kasar yang permukaannya dilapisi ribosom dan RE halus yang tidak dilapisi ribosom. RE atau retikulum endoplasma ini memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai pembentuk jaringan, menyediakan enzim, transportasi zat, dan pembentukan fosfolipid, kolesterol, serta karbohidrat. Selanjutnya adalah membran nukleus atau membran inti. Membran inti ini adalah membran ganda fosfolipid yang mampu menyelimuti seluruh inti sel yang memiliki fungsi sebagai pemisah antara inti sel dan sitoplasma. Terakhir adalah badan Golgi atau aparatus Golgi, yang merupakan lempengan cembung membentuk kantong yang akan membawa zat-zat yang dihasilkan RE menuju membran sel. Badan Golgi ini memiliki fungsi membentuk dinding sel pada tumbuhan, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan sekresi senyawa-senyawa. Oke, semoga penjelasan mengenai organel-organel sel yang sudah dijelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman ya. Balik lagi ke soal. Bagian sel yang dimiliki eukariot maupun sel prokariot adalah, berarti jawabannya adalah ribosom. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3 dari SBMPTN 2019. Pada soal ditanyakan, peristiwa apoptosis pada memendeknya ekor berudu katak terjadi karena aktivitas dari. Seperti yang kita ketahui, katak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Salah satu fase yang dialami dalam metamorfosis katak adalah berudu yang tidak memiliki ekor. Semakin lama ekor tersebut akan menghilang, dan hilangnya ekor berudu berlangsung karena adanya peran organel sel. Ayo, mari kita bahas apakah mitokondria, apakah nukleolus, atau badan Golgi, atau ribosom. Nah, untuk beberapa organel sudah dibahas. Berarti kita saat ini membahas lisosom ya. Nah, lisosom ini dihasilkan oleh badan Golgi yang salah satu fungsinya adalah autolisis. Autolisis itu apa sih? Autolisis adalah penghancuran diri sel dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel itu sendiri dan berujung pada kematian sel. Berarti sudah jelas ya bahwa jawaban
Untuk soal nomor 3 adalah lisosom. Karena lisosom dapat melakukan autolisis sehingga ekor pada berudu katak memendek. Sekian pembahasan untuk soal kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar ya. Ikutin terus channel ini untuk materi biologi dan soal-soal terkait UTBK. Terima kasih banyak.